warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan kali ini kita akan membahas sedikit tentang inseminasi buatan. Pertama, pengertian dari inseminasi buatan. Inseminasi buatan itu adalah rangkaian perkawinan buatan meliputi penampungan, pengawetan, dan pemasukan sperma hewan jantan ke dalam hewan betina supaya si hewan betina ini bunting. Nah, kita lihat contoh gambarnya ya. Nah, ini contoh gambarnya. Kami ambil sapi limosin, di mana sperma ini dimasukkan langsung ke oviduk atau rahim, atau bisa juga ke dalam leher rahim, ke dalam leher vagina. Nah, di sini dimasukkan spermanya. Nanti dia bisa membuahi sel telur di dalam tanpa adanya kopulasi. Itu kira-kira begitu ya. Teman-teman sudah tahu lah tentang inseminasi buatan ini. Nah, tapi kita lihat bagaimana sih sejarahnya kok bisa jadi semasif sekarang seperti ini. Nah, sejarah inseminasi buatan itu ternyata ada sejak abad ke-14, teman-teman. Kisah ini sangat populer, di mana dulu ada seorang pangeran Arab ketika berperang dan dia mempunyai kudanya ini betina. Nah, ketika sebelum berperang, tiba-tiba kudanya ini birahi, teman-teman. Kudanya birahi, pokoknya sulit diatur. Nah, pangeran Arab ini lalu mengambil kapas dan diam-diam mengambil semen atau sperma dari kuda jantan dari musuhnya itu, lalu dimasukkan ke dalam vagina kuda betina, dan ternyata kuda betina ini bisa hamil. Nah, itu sejarahnya dulu pertama kali yang tercatat dalam sejarah. Lalu perkembangan selanjutnya ada dari Anthony van Leeuwenhoek. Teman-teman juga tahu kan, beliau adalah penemu mikroskop modern, dan muridnya Johann Am menemukan sel sperma animalculus, dan disusul oleh Regener de Graaf ini dari Belanda. Kalau Regener de Graaf ini dia menemukan ovarium dari betina kelinci. Semakin berkembang, lalu di tahun 1780 ada Lazzaro Spallanzani dari Italia. Mungkin dulu pernah ya ingat kalau waktu kita belajar tentang teori biogenesis dan abiogenesis. Beliau adalah salah satu yang ingin menentang teori abiogenesis ketika memasak kaldu. Nah, beliau melakukan inseminasi buatan pertama dan berhasil. Inseminasi buatannya ini kepada apa? Kepada anjingnya. Jadi anjingnya itu dimasukkan sperma sama dia. Masukkan sperma, ternyata setelah 60 hari anjingnya ini bisa hamil, dan anaknya nanti mirip seperti bapaknya yang diambil spermanya tadi. Lalu pada tahun 1902, San dan Stibold dari Denmark berhasil memperoleh 4 konsepsi dari 8 kuda betina yang diinseminasi buatan. Mereka menganjurkan inseminasi buatan ini sebagai suatu cara yang ekonomis dalam penggunaan dan penyebaran semen dari kuda jantan yang berharga dan memajukan peternakan pada umumnya. Jadi pada tahun ini sudah dikomersialisasi, di mana inseminasi buatan sudah dibikin cukup masif supaya jadi bahan ekonomi masyarakat modern. Nah, kita lanjutkan. Oh ya, sebelumnya pada tonggak awal inseminasi buatan ini terjadi pada Lazzaro Spallanzani tadi, tonggak yang cukup masif dilakukan dan diikuti oleh banyak orang. Lazzaro Spallanzani ini ternyata dia adalah S3 doktor filsafat. Pada sekitar tahun 1753 dia mendapatkan doktor filsafat dan menjadi kiai atau imam agama di gereja. Jadi beliau penelitian ini dahulu pada zaman itu banyak didanai oleh gereja, makanya dananya banyak dan secara masif bisa dilakukan gitu kira-kira. Lalu pada tahun 1914 Giuseppe Antanea, ini kurang bawah ya, guru besar fisiologi manusia di Roma, banyak mengadakan penelitian tentang spermatozoologi dengan hewan percobaan anjing, burung, merpati, dan ayam. Nah, dia ini unik karena dia berhasil membuat vagina buatan untuk percobaan kepada anjing, burung, dan merpati.
serta ayam itu. Vagina buatan ini jadi nanti supaya si jantannya birahi, dia diperlihatkan vagina buatan ini di bawahnya. Jadi nanti spermanya itu bisa masuk ke vagina buatan ini tadi, jadi dimasukkan gitu kira-kira. Luar biasa. Lalu selanjutnya, kemajuan pesat di bidang inseminasi buatan ini sangat dipercepat dengan adanya penemuan teknologi pembekuan semen sapi yang disponsori oleh Paul G. Smith pada tahun 1914. Mereka berhasil menyimpan semen untuk waktu yang panjang dengan membekukan sampai minus 79 derajat Celcius dengan menggunakan CO2 pada dry ice. Untuk informasi aja, dry ice ini adalah CO2 yang padat seperti es batu. Jadi ketika ditampung si CO2-nya keluar, tapi ada yang memadat di dasar dari tampungan tersebut, itu namanya dry ice. Itu bisa untuk membekukan sperma. Jadi sperma itu dulu sebelum ditemukan dry ice oleh Spallanzani, ditemukan es dan salju itu bisa membekukan sperma, dan spermanya tidak mati, hanya dorman saja, jadi bisa diaktifkan. Dari situlah nanti muncul adanya pemikiran tentang bank sperma. Jadi sperma yang dikumpulkan, dibekukan, dan bisa diaktifkan kembali. Nah, pada abad 20 itu dilakukan dengan salju, tapi dengan dry ice. Ini kita lihat ya contohnya dry ice seperti ini. Nah, kira-kira begitulah secara singkatnya sejarah tentang inseminasi buatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrinil Jamilah dengan NIM 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang inseminasi buatan pada manusia. Nah, inseminasi buatan pada manusia ini ada dua teknik. Yang pertama itu fertilasi in vitro atau bisa disebut dengan FIV. Adalah usaha fertilasi yang dilakukan dalam tubuh di dalam cawan biakan atau cawan Petri dengan susunan yang mendekati ilmiah. Jika berhasil, pada saat mencapai stadium morola, hasil fertilasi ditandur hingga dialihkan ke endometrium rongga uterus. Teknik ini biasanya sering disebut dengan bayi tabung. Yang kedua itu ada teknik tandur alih gamet intratuba atau tagit. Nah, di sini adalah usaha mempertemukan sel benih gamet yaitu ovum dengan sperma dengan cara menyemprotkan campuran sel benih itu memakai kanul tuba ke dalam ampula. Lalu metode ini bukan cuma karena metode ini bukan karena metode bayi tabung, melainkan karena pembuahan terjadi di saluran telur tuba falopi di si ibu itu sendiri. Nah, terus bagaimana sih pengambilan bibit sel telur itu? Nah, untuk pengambilan bibit sel telur itu dalam IB ada dua cara. Yang pertama itu Laskopfi dan USG. Dengan cara laparoscopy folikel atau tampak jelas pada lapangan pandangan, Laskopfi kemudian indung telur dipegang dengan penjepit dan dilakukan persiapan. Nah, adapun dengan cara USG itu yaitu folikel yang tampak di layar ditusuk dengan jarum melalui vagina, kemudian dilakukan pengisapan folikel yang berisi sel telur secara laparoscopy. Nah, bagaimana sih hukum Islam mengenai pengambilan bibit sel telur ini? Menurut Imam Hanafi, menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, aurat wanita itu seluruh badan. Tetapi menurut Imam Maliki dan Imam Hanafi, aurat perempuan itu yaitu telapak tangan dan telapak kaki saja. Tapi karena dalam keadaan darurat seperti ini, para imam tersebut memperbolehkan tetapi ketika penanaman pengambilan sel telur itu ditemani oleh muhrimnya. Nah, selanjutnya yaitu pengeluaran sperma. Pada umumnya pengeluaran sperma ini sangat mudah untuk diambil ya. Untuk memperoleh sperma dari laki-laki dapat
Nah, untuk pengeluaran sperma ini dapat dengan cara istimna, azal, dihisap langsung dari pelirnya, lalu dengan jima yaitu dengan menggunakan kondom. Sperma yang ditumpahkan ke dalam vagina ini dihisap dengan cepat dengan spuit dan sperma mimpi malam. Nah, yang menimbulkan persoalan hukum Islam adalah bagaimana hukum onani tersebut ya untuk mengeluarkan si spermanya itu. Nah ya, mengenai hukumnya itu fuqaha berbeda pendapat, ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang mengharamkan pada hal-hal tertentu saja, dan ada yang mewajibkan pada hal-hal tertentu, dan ada pula yang menghukumi makruh. Nah, dari Sayyid Sabiq menyatakan bahwa Malikiyah, Syafi'iyah, dan Zaidiyah itu menghukumi haram. Kenapa haram? Karena alasan yang dikemukakan adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan menjaga kemaluan dalam segala keadaan kecuali pada istrinya yang sah dinikahi. Nah, terus ada berpendapat, yaitu Ahnaf berpendapat bahwa onani memang haram, tetapi kalau karena takut zina maka hukumnya menjadi wajib. Terus kalau karena alasan takut zina tersebut atau demi kesehatan, sedangkan tidak memiliki istri atau budak dan tidak mampu kawin, maka menurut Imam Hanbali onani diperbolehkan. Kalau tidak ada alasan yang jelas maka onani itu diharamkan. Nah, mengenai beberapa pendapat dalam hukum onani ini, maka dalam kaitan dengan pengeluaran atau pengambilan sperma untuk IB boleh dilakukan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengambilan sel telur atau ovum dan sperma untuk keperluan IB dengan ilat hajat tertentu dapat dibenarkan oleh Islam atau diperbolehkan karena dalam keadaan darurat. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap penanaman bibit. Nah, setelah si sel telur dan spermanya itu dapat diproses, IB dilakukan dengan pencucian sperma terlebih dahulu dengan tujuan memisahkan sperma mati dengan yang tidak. Sesudah itu antara sel telur dan sel sperma dipertemukan. Jika dengan teknik IVF, maka kedua calon bibit tersebut dipertemukan dalam cawan Petri, kemudian tetapi jika diperlakukan penanaman bibit ini dengan proses tagit, maka sperma langsung disemprotkan ke dalam rahim untuk menghindari kemungkinan kegagalan penanaman bibit. Lebih dari satu embrio yang tersisa kemudian disimpan. Setelah itu dibekukan dan dibuang. Yang menjadi persoalan dalam kaitan dengan hukum Islam ini yaitu bagaimana hukum pembuangan embrio tersebut. Sebagai analisis patut dicatat bahwa embrio tersebut tidak berada dalam rahim wanita. Kalau abortus diartikan sebagai keluarnya isi rahim. Kalau abortus diartikan sebagai keluarnya isi rahim ibu yang telah mengandung, maka pembicaraannya ini tidak tergolong berada dalam rahim wanita tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asal dan tempat penanaman bibit, yaitu di sini ada 8. Nah, yang pertama itu bibit dari suami istri dan ditanamkan pada istri. Nah, dapat diambil menurut fuqaha maupun ahli kedokteran itu dimulai dari pertemuan sel sperma dan sel ovum. Nah, secara alami pertemuan sperma dan ovum itu melalui bersenggama. Nah, bersenggama dilakukan oleh suami istri yang sah ya. Dan selanjutnya bibit dari suami istri dan ditanamkan pada orang lain. Nah, menurut lembaga Islam atau OKI, nah ini tuh haram karena kenapa? Karena takutnya dikhawatirkan pencampuran nasab dan hilangnya keibuan serta halangan sara lainnya seperti itu. Yang kemudian sperma suami yang telah meninggal dan ovum istri ditanam pada rahim istri. Nah, sebab putusnya pernikahan adalah salah seorang meninggal. Nah, bagi wanita atau janda diperbolehkan menikah
kepada orang lain setelah menunggu masa iddahnya selesai, seperti itu. Selanjutnya, sperma laki-laki lain dibuahi dengan ovum wanita lain dan ditanamkan pada rahim wanita yang tidak bersuami, bahwa pembuahan hanya dihalalkan bagi orang yang memiliki ikatan pernikahan yang sah saja. Nah, selanjutnya, sperma suami dibuahkan dengan ovum wanita lain atau seperti donor dan ditanam pada rahim istri. Nah, walaupun istri sah dan dijadikan tempat penanaman embrio, tetapi karena konsepsinya berasal dari pembuahan bibit yang tidak memiliki ikatan pernikahan sah, maka IB model ini tidak dapat dibenarkan, seperti itu. Yang selanjutnya, sperma laki-laki lain atau donor, nah dibuahkan dengan ovum istri dan ditanamkan pada rahim istri. Nah, IB ini sama halnya dengan IB sebelumnya, yaitu ovum dan tempat penanam bibit ada pada istri sendiri, namun karena sperma dari orang lain maka diharamkan oleh Islam, seperti itu. Nah, selanjutnya sperma laki-laki atau sebagai donor, nah dibuahkan dengan ovum wanita lain atau donor dan ditanam pada rahim istri. Maka bibit yang berasal dari donor yang tidak mempunyai ikatan pernikahan yang sah tidak dibenarkan oleh Islam. Akan tetapi jika bibit berasal dari pasangan yang sah kemudian dititipkan kepada istri lain, maka ia hanya menjadi penitipan saja, seperti itu. Nah, yang terakhir, bibit dari suami istri dan dititipkan kepada rahim istri lain atau karena poligami. Nah, jika tidak terjadi percecokan di kemudian hari, maka IB model ini diperbolehkan. Nah, perbedaannya pada adanya ikatan pernikahan karena poligami, seperti itu. Nah, selanjutnya status anak hasil inseminasi buatan, yaitu dari asal dan tempat penanamnya diuraikan status hasil dan IBN-nya secara garis besar. Nah, yang pertama itu anak hasil penanaman sperma ovum yang memiliki ikatan pernikahan. Nah, dalam hal ini itu penanaman embrio bisa terdapat 3 kemungkinan. Yang pertama, pada rahim istri sendiri yang memiliki ovum atau tidak poligami. Nah, yang kedua, pada istri sendiri yang tidak memiliki ovum atau berpoligami. Yang ketiga, pada orang lain. Nah, pada orang lain ini misalkan pada istri sendiri yang memiliki ovum. Nah, status anak IB ini adalah anak kandung baik secara genetik maupun hayati. Nah, yang kedua itu pada istri yang tidak memiliki ovum. Nah, anak tersebut adalah anak ibu yang melahirkan, tetapi secara hakiki anak tersebut adalah anak yang mempunyai bibit, karena wanita yang melahirkan hanya menerima titipan embrio saja, seperti itu. Yang kemudian pada wanita yang tidak mempunyai ikatan pernikahan, anak tersebut dapat dikiaskan dengan anak susuan karena wanita yang melahirkan ini hanya dititipi embrio saja atau hasil pertemuan sperma dan ovum yang tidak memiliki ikatan pernikahan, seperti itu. Yang kedua, nah di sini tuh anak hasil pembuahan sperma dan ovum yang tidak memiliki ikatan pernikahan. Nah, yang tergolong dalam kategori ini tuh ada sperma suami yang sudah meninggal dengan ovum istri yang ditanam pada rahim istri. Yang kedua, sperma laki-laki dengan ovum wanita yang tidak bersuami dan ditanamkan pada rahim wanita yang tidak bersuami. Yang ketiga, sperma suami dengan ovum wanita lain dan ditambahkan pada rahim istri. Yang keempat, sperma laki-laki dan ovum istri dan ditanamkan pada rahim istri. Yang terakhir, sperma laki-laki lain dan ovum wanita lain tidak ada pernikahan dan kemudian ditanamkan pada rahim istri. Nah, seperti itu. Nah, secara umum pembuatan sperma dan ovum pada semua jenis ini di atas dapat dikategorikan sebagai zina. Jadi jangan seperti itu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratul Muradatus Syajarah akan memaparkan materi tentang inseminasi buatan pada hewan. Teknik atau metode inseminasi buatan itu ada 2, ada rektovaginal dan ada transcervical. Nah, yang pertama rektovaginal. Pada sapi dengan menggunakan metode rektovaginal, yaitu tangan dimasukkan ke dalam rektum, kemudian memegang serviks yang paling mudah
mudah diidentifikasi karena mempunyai anatomi keras. Kemudian insemination gun dimasukkan melalui vulva ke vagina hingga ke bagian serviks. Nah, yang kedua ada transcervical. Pada babi, kambing, dan domba adalah dengan metode transcervical. Pada kambing dan domba saat menggunakan spikulum untuk melihat posisi serviks, kemudian insemination gun dimasukkan hingga mencapai serviks. Sedangkan pada babi menggunakan catheter dan dimasukkan hingga ke dalam uterus. Contoh proses inseminasi buatan, misalnya pada sapi. Jadi yang dibutuhkan itu harus ada induk jantan dan induk betina. Nah, si induk jantan ini sebagai penghasil sperma. Langkah-langkahnya, sperma tersebut diambil dari induk jantan, kemudian ditampung di dalam tabung untuk kemudian disuntikan ke induk betina. Nah, setelah itu induk betina akan mengalami kebuntingan dan kemudian akan melahirkan anak sapi hasil inseminasi buatan. Kemudian ada manfaat dan kekurangan inseminasi buatan. Manfaat inseminasi buatan diantaranya bagi peternak-peternak kecil, inseminasi buatan ini sangat menghemat biaya. Kemudian pejantan-pejantan yang digunakan sudah melalui proses seleksi terlebih dahulu, sehingga nantinya dapat diketahui pejantan-pejantan mana yang unggul dan pejantan-pejantan mana yang kurang bagus berdasarkan hasil dari anakan tersebut. Kemudian penularan penyakit dapat dicegah melalui inseminasi buatan, karena pada inseminasi buatan ini antara hewan jantan dan hewan betina tidak melakukan kontak secara langsung. Kemudian pada semen yang akan digunakan juga diberi antibiotik. Nah, kemudian si inseminasi buatan ini dapat menurunkan kasus kawin berulang bagi betina karena hanya semen dengan fertilitas tinggilah yang digunakan pada proses inseminasi buatan. Kemudian keuntungan lainnya adalah memungkinkan perkawinan antara ternak yang sangat berbeda ukurannya. Misalnya sapi Bali dapat dikawinkan dengan semen sapi Brangus. Kemudian inseminasi buatan juga dapat memperpanjang waktu pemakaian pejantan-pejantan yang secara fisik tidak sanggup berkopulasi secara normal. Kekurangan inseminasi buatan, pelaksanaannya harus terlatih baik dan terampil dalam mengawasi atau melaksanakan penampungan, penilaian, pengenceran, pembekuan, dan pengangkutan semen, dan inseminasi pada ternak betina untuk mencegah penyebaran penyakit-penyakit kelamin menular yang dapat menjangkit kelompok-kelompok ternak. Nah, inseminasi buatan ini juga dapat menjadi penyebar abnormalitas genetik seperti pada sapi diantaranya kistik ovari, konformasi tubuh yang buruk terutama pada kaki-kakinya, dan kekurangan libido. Apabila persediaan pejantan terbatas, peternak tidak dapat memilih pejantan yang dikehendaki untuk mengikuti program peternakan yang diinginkannya. Inseminasi intraurin pada sapi yang bunting dapat menyebabkan abortus. Selanjutnya, kegagalan inseminasi buatan. Penyebab kegagalan inseminasi buatan diantaranya yang pertama itu kualitas semen di bawah standar. Keadaan ini dipengaruhi oleh faktor hewan jantan yang memiliki spermatozoa dalam keadaan lemah, sehingga spermatozoa tersebut tidak mampu menembus dinding sel telur. Yang kedua, penyimpanan semen yang kurang baik. Penyimpangan terhadap prosedur akan mengakibatkan penurunan kualitas semen atau bahkan dapat menyebabkan kematian spermatozoa. Yang ketiga, pengenalan atau deteksi masa birahi yang tidak tepat. Nah, mengetahui waktu hewan mengalami estrus adalah sangat penting dan menentukan keberhasilan pembuahan. Nah, yang terakhir, embrio terhisap kembali oleh tubuh atau gugur sebelum waktunya. Dalam
dalam suatu proses fisiologis yang abnormal karena pengaruh hormonal, nutrisi yang buruk, keadaan stres, atau penurunan kondisi kesehatan induk. Sel telur yang telah dibuahi dapat diserap kembali oleh induk dan mengakibatkan kegagalan untuk berkembang menjadi janin atau mengalami